Tekanan hukum internasional terhadap Israel kembali memuncak hanya dalam beberapa minggu terakhir. Dalam langkah yang terkoordinasi, 6 pemerintah barat, yaitu Prancis, Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia, memberlakukan sanksi baru yang luas terhadap jaringan dan pemimpin pemukim Israel. Dan minggu ini, Prancis secara khusus melarang Menteri Keuangan Smotrich untuk memasuki negara tersebut. Menteri Keamanan Nasional Ben Gvir sudah dilarang masuk ke sebagian besar negara dalam daftar yang sama. Surat perintah penangkapan ICC untuk Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant masih berlaku. Dan hanya beberapa minggu yang lalu, Haaretz melaporkan bahwa 5 surat perintah rahasia tambahan dari ICC telah dikeluarkan terhadap politisi dan perwira militer Israel. ICC membantahnya, tetapi karena pengadilan secara rutin mengeluarkan surat perintah rahasia, ketidakpastian itu sendiri adalah intinya. Kami akan membahas hal ini dan lainnya hari ini. Saya Elan Almazaldiamen, dan ini adalah Basic Law. Jadi, di dunia di mana pengadilan internasional telah menjadi arena utama, di mana legitimasi Israel sendiri dipertanyakan, kami senang menyambut Anda di acara hari ini. Hakim Federal Roy Altman, penulis buku terlaris Israel on Trial, menganalisis klaim terhadap negara Israel melalui kacamata hukum. Hakim, selamat datang di acara ini, dan terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih banyak sudah mengundang saya, dan silakan panggil saya Roy. Baiklah, kalau begitu, kalau kamu bersikeras. Bahkan lebih menyenangkan lagi. Jadi kita akan kembali membahas institusi internasional sebentar lagi, tapi saya ingin orang-orang punya kesempatan untuk benar-benar memahami bukumu, dan apa yang ingin kamu capai lewat buku itu, karena itu relevan. Bukumu membahas 6 tuduhan inti terhadap Israel. Kolonialisme, ketidakabsahan internasional, menghalangi negara Palestina, Gaza sebagai penjara terbuka, apartheid dan genosida, cukup banyak daftarnya. Tapi alih-alih memberikan pembelaan politik, kamu mendekatinya seperti sebuah kasus. Dan kamu menggunakan aturan pembuktian. Dan saya ingin kamu menjelaskan lebih lanjut tentang ini, agar orang-orang benar-benar memahami sudut pandang unik yang kamu bawa dalam isu-isu ini. Ya, jadi pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya. Ketika saya berkeliling Amerika Serikat, dan saya sudah berkeliling Amerika Serikat berkali-kali dalam 3 tahun terakhir berbicara tentang Israel, masa lalunya yang kuno dan masa kini yang penuh penderitaan, serta harapannya untuk masa depan yang lebih cerah. Saya telah melakukan ribuan percakapan dengan orang-orang di gereja, perguruan tinggi, sekolah hukum, dan di kampus-kampus SMA di seluruh negeri ini. Dan dalam percakapan-percakapan itu, saya menyadari bahwa seluruh perdebatan tentang Israel bermuara pada 6 klaim utama ini, yang sayangnya banyak orang percayai tentang Israel. Dan kabar baiknya ada 2 hal. Pertama, semuanya benar-benar salah. Tapi yang kedua, kita tidak perlu terlibat dalam perdebatan politik yang penuh teriakan untuk mendapatkan jawaban yang benar, karena setiap klaim mereka pada dasarnya adalah klaim hukum. Dan kita memiliki metodologi yang sudah berkembang selama ratusan tahun di dunia barat untuk menilai klaim-klaim yang diperdebatkan yang bersifat hukum. Jadi saya berpikir, kenapa tidak kita terapkan saja metodologi hukum yang sama yang setiap hari digunakan oleh hakim, pengacara, dan juri di negara ini di ruang sidang dan kantor hukum di seluruh Amerika. Ini adalah metodologi yang telah teruji oleh waktu, didasarkan pada keadilan dan kebenaran, serta merupakan wadah yang tepat untuk memahami dan mencari kebenaran. Dan kita tahu bahwa kita mempercayainya, bukan? Jadi berbeda dengan perdebatan politik yang terjadi di meja makan malam, atau di pesta ulang tahun anak Anda, atau dimanapun, di mana tidak ada yang benar-benar mendengarkan satu sama lain. Dan tidak ada titik temu karena tidak ada yang bermain dengan aturan yang sama. Kita tahu bahwa kita mempercayai aturan-aturan ini, bahwa kita menerimanya sebagai titik temu bersama, di mana pertarungan, apapun pertarungan yang terjadi hari itu, harus diperjuangkan dan dimenangkan. Karena kita menggunakannya di tempat di mana kejujuran sangat penting, bukan? Di ruang sidang, di mana nyawa seseorang dipertaruhkan. Jadi, mengapa tidak menggunakan metodologi yang sama, alat yang sama, dan menerapkannya pada masing-masing dari 6 tuduhan terhadap Israel, dan melihat apa yang terjadi. Dan itulah mengapa bukunya disebut Israel di Pengadilan. Kita mengambil masing-masing dari 6 tuduhan itu, seperti yang Anda katakan, genosida. Itu hanyalah sebuah tuduhan hukum. Apakah Israel melanggar hukum perang? Apartheid, itu juga hanya pertanyaan hukum. Apakah Israel mendiskriminasi warga minoritasnya? Kolonialisme, pendudukan, itu hanyalah sebuah tuduhan hukum. Apakah Israel mengambil tanah yang bukan miliknya, dan sebagainya. Mari kita terapkan metodologi ini pada masing-masing dari 6 tuduhan ini. Setiap bab membahas 1 tuduhan, 6 bab, 6 tuduhan.
Kita membuat metodologi yang relevan, dan kita mengeluarkan keputusan, entah ke satu sisi atau sisi lainnya. Saya mendapat kehormatan untuk membaca bukumu sebagai persiapan untuk acara ini. Dan saya bisa bilang bahwa kamu benar-benar membahas isu-isu ini dengan cara yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kamu mendedikasikan banyak waktu di bagian pertama buku pada pertanyaan tentang keaslian dan keberadaan orang Yahudi di tanah itu yang sudah ada sejak 3.200 tahun lalu, setidaknya berdasarkan bukti arkeologis. Dan sisa bukunya tidak kalah mendalam. Saya rasa mungkin akan menarik jika kamu bisa menjelaskan kepada kami bagaimana penerapan metodologi hukum. Jika bukan pada salah satu klaim besar ini, setidaknya pada isu-isu lain yang kamu bahas di buku. Mungkin satu atau dua contoh. Dan setelah itu, saya ingin kembali ke topik yang saya buka tadi. Tentu, saya akan membahas sebuah contoh yang cukup sederhana dan mudah untuk dijelaskan dalam konteks ini, yaitu yang dibahas di bab 2 tentang legitimasi negara Israel. Dan kita sering melihat hal ini. Yang pertama harus dipahami adalah, Israel sebenarnya merupakan negara yang sudah lama ada di dunia. Bukan Israel kuno, bukan kerajaan Yudea. Itu memang negara yang sangat tua. Tapi negara Israel modern, yang didirikan pada 14 Mei 1948, sebenarnya adalah negara ke-59 yang diterima di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan kamu mungkin tahu sekarang ada 193 negara yang berarti Israel, kalau kamu menghitung sendiri di rumah, lebih tua dari 67% semua negara di dunia. Banyak orang benar-benar tidak tahu itu. Dan memang benar, Israel diciptakan pada saat itu, sangat mirip dan bukan dengan cara yang tidak lazim. Seperti semua negara lain yang juga dibentuk pada masa dekolonisasi di Timur Tengah, Afrika, dan Asia di antara Perang Dunia I dan kemudian Perang Dunia II, dan seterusnya. Tentu saja setelah Perang Dunia II, di mana para penjajah meninggalkan koloni-koloni mereka dan menggambar garis-garis di peta. Jadi hal ini tidak terlalu berbeda dengan pembentukan misalnya Yordania atau Irak atau tentu saja Lebanon dan Suriah atau Kamerun. Dan saya membahas semua contoh yang berbeda ini di dalam buku. Tapi intinya di sini adalah klaim bahwa Israel tidak sah bisa dianalisis dengan sangat sederhana. Karena meskipun para antropolog dan ahli bahasa kita telah mengidentifikasi lebih dari 7.000 kelompok etnis yang berbeda, berbagai bangsa di seluruh dunia, kenyataannya lebih dari 98% dari mereka tidak memiliki negara sendiri, bukan? Hanya ada 193 negara di dunia. Dan itu bukan hanya orang Druze, Kurdi, dan Yazidi, tapi ribuan bangsa lain, termasuk penduduk asli Amerika, Rohingya, dan Uighur, dan lain-lain. Jadi, apa yang membuat suatu bangsa yang kita semua sepakat merupakan kelompok etnis yang terpisah dan berbeda? Apa yang memungkinkan mereka untuk memperoleh kemerdekaan, kedaulatan, dan negara bangsa yang sah sendiri? Nah, kita punya uji hukum untuk itu. Sama seperti kita punya uji hukum untuk apa yang disebut penggeledahan rumah yang sesuai. Dan apakah kamu bisa membalas seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak kamu suka, dan sebagainya. Dan uji hukum itu dibuat dari sebuah konvensi di Montevideo, Uruguay pada tahun 1933. Namanya Konvensi Montevideo. Dan ada 4 unsur sederhana. Dan keempat unsurnya adalah, apakah kamu punya batas wilayah yang jelas? Apakah kamu punya populasi yang jelas? Apakah kamu punya kapasitas untuk menjalin hubungan luar negeri? Dan apakah kamu punya satu pemerintahan yang efektif? Faktanya, Israel punya semua hal itu kan? Israel punya batas wilayah yang jelas, meskipun kadang-kadang ada perdebatan dengan tetangganya tentang di mana tepatnya garis batas itu berada. Israel memiliki populasi warga Israel yang jelas, baik Arab maupun Yahudi. Israel memiliki Kementerian Luar Negeri dengan staf yang sangat kompeten yang menjalankan hubungan luar negeri setiap hari. Dan Israel memiliki pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Knesset, serta seluruh cabang yudisial yang dipimpin oleh Mahkamah Agung. Dan omong-omong, yang penting untuk diketahui adalah bahwa Israel telah memiliki semua hal tersebut dan memenuhi setiap unsur dari kriteria itu setiap detik, setiap hari, sejak didirikan pada 14 Mei 1948, sesuai dengan standar yang berlaku dalam hukum internasional. Israel adalah negara bangsa yang sah. Dan siapapun yang mengatakan sebaliknya hanya berusaha menerapkan aturan yang berbeda. Dan salah satu hal yang diajukan oleh buku tersebut adalah bahwa prinsip hukum dasar dalam masyarakat barat, sesuatu yang kita pikirkan setiap hari sebagai pengacara, hakim, dan juri di Amerika Serikat adalah ini. Sesuatu yang berlaku untuk semua orang juga harus berlaku sama untuk orang Yahudi, bukan? Sebuah kata, frasa, atau uji hukum tidak bisa diterapkan dengan satu cara untuk orang kulit hitam, orang Yahudi, atau penduduk asli Amerika, dan dengan cara yang berbeda untuk orang lain.
itu harus diterapkan secara setara untuk semua orang. Itulah yang kami maksud dengan keadilan yang sama di hadapan hukum. Ini adalah standar yang berlaku dalam hukum internasional, dan Israel dengan jelas memenuhi standar tersebut. Tapi begini, lebih dari 140 negara di dunia, termasuk banyak negara yang mengklaim bahwa Israel adalah negara yang tidak sah, meskipun Israel telah memenuhi keempat unsur Montevideo, telah mengakui apa yang disebut sebagai negara Palestina, padahal sebenarnya tidak ada yang membantah bahwa negara Palestina yang dimaksud tidak memenuhi dan bahkan gagal dalam 4 faktor tes Montevideo. Karena negara itu tidak memiliki batas wilayah yang jelas. Dan patut dicatat bahwa dalam siaran pers mereka yang mengakui negara Palestina pada musim panas 2025, semua negara Eropa yang mengakui negara tersebut sama sekali tidak mau memberitahu kita di mana batas wilayahnya, karena mereka tidak ingin dipermalukan keesokan harinya ketika pihak Palestina sendiri mengatakan, tidak, itu bukan batas wilayah kami. Batas wilayah kami mencakup Haifa, Tel Aviv, seluruh Yerusalem, dan apapun yang lain. Jadi tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa mengatakan di mana batas wilayahnya. Itu gagal dalam uji Montevideo. Tapi bahkan jika memang memiliki batas wilayah yang jelas, tidak ada yang membantah bahwa wilayah itu tidak diperintah oleh satu pemerintahan yang efektif. Faktanya, wilayah itu diperintah oleh 3 pemerintahan yang berbeda, yang tak satu pun ingin dilihat kebanyakan orang berkuasa. Gaza diperintah sekitar 60% oleh IDF. Tidak ada seorang pun yang mengakui negara Palestina ingin melihat IDF yang berkuasa. 40% sisanya diperintah oleh Hamas, yang hampir semua dari sekitar 140 negara yang mengakui negara Palestina telah menyatakan bahwa Hamas tidak pernah bisa menjadi pemerintahan yang sah bagi rakyat Palestina. Dan kemudian tepi barat, Yudea dan Samaria kembali diperintah. Sebagian wilayahnya diperintah oleh Israel yang tidak diinginkan oleh negara-negara tersebut untuk berkuasa. Dan bagian lainnya diperintah oleh otoritas Palestina, sebuah pemerintahan yang korup, tidak efektif, dan sama sekali tidak populer, yang bahkan, menurut semua jajak pendapat dan survei, tidak mendapat dukungan dari rakyat Palestina sendiri. Jadi alih-alih diperintah oleh satu pemerintahan yang efektif, rakyat Palestina justru diperintah oleh 3 pemerintahan terpisah, yang tidak satu pun memiliki otoritas pemerintahan yang sah atas penduduk tersebut. Itu gagal dalam uji Montevideo. Jadi, kamu sebenarnya sudah menyiapkan pertanyaan berikutnya dan membawa kita kembali ke topik. Karena kamu awalnya membuka jawaban itu. Jawaban yang sangat mendalam itu. Yang, jika kalian menikmatinya, saya sarankan untuk membaca bukunya. Karena pada dasarnya, seperti itulah isi buku tersebut sepanjang durasinya. Dan jika kamu merasa jawaban tadi melelahkan, maka sebaiknya kamu tidak membaca bukunya. Kamu harus membaca bukunya. Kamu tetap harus membaca bukunya, tapi sebaiknya dalam waktu singkat-singkat saja. Tapi begini. Awalnya kamu membedakan antara klaim politik dan klaim hukum. Klaim hukum yang bisa dinilai menggunakan metodologi hukum. Dan kemudian kita mengakhiri dengan negara-negara yang mengakui, entah seberapa banyak dalam praktiknya, dalam hal kebijakan mereka. Tapi setidaknya secara nama, negara Palestina yang tidak sesuai dengan persyaratan hukum internasional, seperti yang berlaku untuk semua orang lain. Menerapkannya. Jadi aku sedikit mempertanyakan perbedaannya. Dan menurutku, hal itu benar-benar tercermin di tingkat lembaga internasional. Jadi kamu menggunakan standar hukum domestik Amerika untuk membela negara. Tapi lembaga-lembaga internasional ini menggunakan standar yang berbeda. Jadi pada tahun 2024 misalnya, seperti yang kita semua tahu, ICJ memutuskan bahwa klaim yang diajukan oleh Afrika Selatan bahwa Israel melakukan genosida mungkin masuk dalam definisi klaim tersebut. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di acara ini, ICC pada dasarnya sedang memburu para pemimpin Israel dan Sekutu Barat sedang memberikan sanksi kepada para menteri yang sedang menjabat. Jadi, saya bertanya-tanya, apakah semua orang sebenarnya hanya menerapkan hukum secara tidak benar jika kita mencoba untuk berpikir positif? Atau apakah institusi-institusi ini memang sudah dikuasai sehingga argumen hukum menjadi agak mungkin tidak relevan lagi? Nah, itu 2 pertanyaan yang berbeda. Jadi pertanyaan pertama adalah, apakah mereka sudah dikuasai dan menerapkan hukum secara adil? Dan mereka jelas sudah dikuasai serta tidak menerapkan hukum secara adil. Itu jelas berlaku untuk ICC. Dan faktanya, saat kita merekam pagi ini, ICC mengumumkan bahwa mereka telah menangguhkan. Setelah penyelidikan yang panjang, berlarut-larut dan cukup rinci, seperti yang saya pahami, terkait perilaku pelecehan seksual dari jaksa utama yang mengajukan tuduhan terhadap Israel, Karim Khan, mereka telah menangguhkan Karim Khan.
Sebuah langkah luar biasa dan pengakuan dalam banyak hal bahwa banyak upaya oleh Qatar dan oleh Tuan Khan sendiri serta oleh sekutu ICC untuk menggambarkan tuduhan yang diajukan terhadapnya tentang pemerkosaan terhadap bawahannya. Perempuan Muslim yang saya kira sudah menikah, setidaknya salah satu dari mereka yang pasti sudah menikah, yang diperkosa olehnya dan yang dipaksa untuk diam olehnya dengan dalih perjuangan Palestina. Ingat, saya dulu adalah jaksa federal, oke? Inti dari seorang jaksa yang independen dan adil adalah bahwa Anda harus selalu bertindak tegas, tetapi tetap adil. Dan inti dari bersikap adil adalah Anda menyingkirkan semua pertimbangan politik, semua afinitas ideologis. Dan sebagai jaksa, Anda menghabiskan begitu banyak waktu. Jika Anda melakukan pekerjaan dengan benar, melakukan hal itu, bukan? Anda menghabiskan begitu banyak waktu bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar yakin hanya berdasarkan bukti bahwa orang ini yang melakukannya? Karena jika saya menuntutnya dan hal itu diketahui publik, itu bisa menghancurkan seluruh hidupnya, bukan? Semua orang akan memandangnya berbeda, bahkan jika tuduhannya nanti dibatalkan. Tapi di sini kita tahu, omong-omong, dari tuduhan perempuan Muslim yang bekerja untuk Tuan Khan dan yang tidak suka Israel, menurut semua laporan, bahwa mereka dibungkam olehnya ketika mereka berkata kepadanya, Anda memperkosa saya sudah menikah. Ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Ini juga tidak sesuai dengan hukum dalam negeri. Saya ingin memberitahu orang-orang tentang hal ini. Saya ingin ini dihentikan. Dia akan berkata, tapi bayangkan apa yang akan terjadi pada perjuangan kita, perjuangan Palestina, perjuangan anti-Israel. Itu adalah contoh ekstrim dari bias politik yang jika terjadi di Amerika Serikat, tentu saja tidak hanya akan mengakibatkan pemecatan jaksa, tetapi juga pembatalan semua tuduhan yang diajukan jaksa tersebut selama pelanggaran itu terjadi. Tetapi juga kemungkinan besar penangkapannya dan pencabutan izin praktek hukumnya secara permanen. Apakah itu akan terjadi pada Tuan Khan? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun yang signifikan adalah alih-alih menerima tanggung jawab atau mencari alasan, Tuan Khan dan sekarang kita tahu para pendukungnya dari Qatar telah mencoba melabeli para wanita ini sebagai agen Mossad dan mata-mata, benar? Mereka telah mencoba menyelidiki hubungan yang sebenarnya tidak pernah terbukti nyata antara para wanita ini dan mungkin Yudaisme. Mungkin ada email. Salah satu dari mereka memiliki nenek yang beragama Yahudi. Anda mungkin sudah melihat email-email ini sekarang. Hal ini telah diberitakan di Wall Street Journal. Mungkin mereka pernah ke Israel dan terinfeksi di Israel. Semua itu ternyata hanyalah kebohongan total. Lebih banyak kebohongan dari Tuan Khan, para pendukungnya dari Qatar, dan sekutu mereka di ICC. Jadi ada banyak sekali kooptasi dan tentu saja sangat banyak penyalahgunaan hukum. Sekarang kita beralih ke ICJ untuk mengganti topik. Untuk sesaat, Presiden ICJ, seorang pria Lebanon, dari negara yang sekarang menjadi pihak aktif dalam perang melawan Israel. Dan menurut mereka, hal itu sudah terjadi sejak tahun 1948 selama hampir 80 tahun. Tampaknya bukan orang yang paling objektif untuk menjadi presiden sebuah pengadilan yang memutuskan klaim paling serius terhadap negara yang sedang berperang dengan negara Anda. Itu sudah menjadi masalah. Tapi dia punya rekam jejak panjang sebelum menjadi hakim di pengadilan ini, yaitu bias anti-Israel, mengatakan hal-hal terutama di internet yang ternyata tidak benar dan sudah dibantah. Inilah orang yang memimpin pengadilan ini. Jadi ya, ada banyak kooptasi dan banyak penerapan hukum yang keliru. Tapi itu membawa kita kembali ke poin awal. Itu tidak berarti hukum tidak punya peran. Dan kenapa saya mengatakan itu? Saya mengatakan itu karena pertarungan sebenarnya di sini bukan dengan Karim Khan. Pertarungan sebenarnya di sini bukan dengan Presiden Pengadilan ICJ. Pertarungan sebenarnya di sini adalah memperebutkan hati dan pikiran orang-orang di peradaban Barat. Dan kenyataannya adalah, setelah menghabiskan seluruh hidup saya sebagai orang Amerika, dan terutama 3 tahun terakhir, berkeliling negeri yang hebat ini, dari gereja ke gereja, dari sekolah ke sekolah, melakukan ribuan percakapan tentang apa arti Amerika, seperti apa hubungannya dengan Israel, dan seharusnya seperti apa. Bahwa sebagian besar orang Amerika adalah orang-orang yang baik, jujur, dan tulus, dengan pikiran dan hati yang terbuka. Jika Anda benar-benar menggali sampai ke inti diri mereka, apa yang akan Anda temukan? Mereka suka mengikuti aturan, dan mereka menghormati orang-orang yang mengikuti aturan. Mereka memahami bahwa tidak semua orang bisa mengikuti setiap aturan setiap saat. Tidak ada yang sempurna.
Jika Anda seorang yang religius, Anda tahu Tuhan telah memberitahu kita bahwa kita tidak sempurna. Jika Anda hanya seorang manusia yang hidup di dunia, Anda tahu bahwa manusia itu tidak sempurna, dan setiap kumpulan manusia, termasuk dan terutama negara, pasti tidak sempurna. Tapi jika kita bisa menunjukkan kepada mereka bahwa di satu sisi dari perselisihan ini ada orang-orang yang, meskipun tidak sempurna, berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti dan mematuhi hukum. Dan di sisi lain, Anda memiliki pasukan jihadis yang tujuan utamanya bukan hanya tidak mengikuti hukum, tetapi juga menghancurkan bagian-bagian utama dari hukum itu sendiri. Sehingga dunia di mana ketertiban, hukum dan aturan menjadi fondasinya tidak lagi ada seperti yang kita pahami saat ini. Jika Anda menunjukkan hal itu kepada sebagian besar orang Amerika dengan cara yang masuk akal dan logis, tanpa emosi, tanpa politik, tanpa berteriak, sebagian besar orang Amerika seiring waktu akan memahami dan setuju dengan hal itu. Nah, itu menimbulkan pertanyaan lain. Dan saya, sebagai orang Amerika yang bangga, setuju dengan penilaian Anda dan sepenuhnya mendukung gagasan bahwa sebagian besar, dan saya akan mengatakan mayoritas besar orang Amerika adalah seperti yang Anda gambarkan. Tapi, saya rasa mungkin dewasa ini uh, di mana telah terjadi peningkatan antisemitisme, serangan verbal juga, tentu saja diskriminasi. Saya pikir orang-orang mempertanyakan apakah mereka hidup di dunia pasca fakta. Dan itu adalah sesuatu yang semakin diperkuat tentu saja oleh kalangan podcaster yang memberi ruang bagi beberapa fitnah yang sedang Anda bantah dalam buku Anda, namun justru semakin populer. Jadi, bagaimana Anda melihat sentimen itu? Dan apakah buku tersebut punya tempat untuk berbicara kepada orang-orang dalam situasi pasca fakta seperti itu? Terutama dalam apa yang Anda sebut sebagai situasi pasca fakta. Saya tidak tahu apakah saya akan menyebutnya seperti itu. Saya akan mengatakan, selamat datang di acara ini. Semakin? Saya akan mengatakan semakin banyak orang yang kesulitan, bukan karena kesalahan mereka sendiri. Orang-orang semakin sulit membedakan fakta dan fiksi karena beberapa alasan. Salah satunya adalah perusahaan-perusahaan terbesar dan terkuat yang pernah ada di dunia, yang mempekerjakan ribuan, bahkan puluhan ribu dari para ilmuwan paling brilian yang pernah dikenal dunia. Dan kemudian mengarahkan kekuatan intelektual yang luar biasa itu pada satu tujuan, yaitu memanipulasi pikiran masyarakat konsumen. Dengan algoritma yang membuat mereka marah dan menempatkan mereka dalam ruang gema, membuat mereka terus berputar-putar secara psikologis sepanjang hari, setiap hari. Dalam konteks itu, saya pikir akan menjadi sangat sulit bagi orang-orang untuk membedakan fakta dari fiksi, dan menurut saya itu adalah masalah yang sangat besar. Tapi justru dalam situasi seperti kita, di masa seperti sekarang inilah, di mana sebenarnya kemakmuran masa depan peradaban Barat dan seluruh tatanan berbasis aturan termasuk cahaya terangnya. Amerika berada di ujung tanduk, di tepi jurang yang berbahaya dan menjadi tanggung jawab kita. Orang-orang yang peduli, orang-orang yang tahu kebenaran, orang-orang yang memahami ketidaksesuaian antara apa yang diberitakan dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Untuk pergi keluar sana dan menjelaskan, sekali lagi, berdasarkan akal sehat, logika, dan nalar kepada orang-orang tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Itu adalah bagian dari apa yang saya coba lakukan dengan buku ini. Itu juga bagian dari apa yang saya coba lakukan dengan menghadirkan hakim-hakim yang berpikiran adil. Orang-orang yang telah mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk mengumpulkan bukti, beban pembuktian, logika, dan akal sehat demi melayani negara mereka. Membawa mereka ke Israel, membuat mereka melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di Gaza, di Suriah, dan Lebanon. Dan membuat mereka kembali ke komunitas mereka sendiri di Arkansas, Nebraska, Idaho, dan Colorado, lalu berbicara kepada komunitas mereka di sekolah menengah, gereja, dan pusat komunitas tentang apa yang telah mereka lihat. Kamu tahu, ini mengingatkanku pada apa yang terjadi di revolusi ilmiah, kan? Orang-orang berkata, sekarang semua ilmu pengetahuan ini akan membuat orang menjadi tidak religius. Tidak akan ada peran agama dalam masyarakat. Dan tentu saja, kita justru melihat berkembangnya kepercayaan agama setelah itu.
Justru karena pada saat ilmu pengetahuan masuk ke dunia dengan cara yang begitu mengejutkan, dan pada waktu itu sangat tiba-tiba, menjadi lebih penting bagi orang-orang untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan spiritual mereka dengan alam semesta dan dengan pencipta mereka. Begitu juga di sini, ketika ada begitu banyak informasi yang salah di luar sana, ketika TikTok menghasilkan, tampaknya 50% dari konten yang Anda dapatkan di TikTok dihasilkan oleh AI, ketika itulah kenyataannya. Dan ketika orang-orang tidak mampu membedakan kebenaran dari kebohongan, menjadi semakin penting bagi orang-orang yang beritikat baik untuk keluar dan menyampaikan kebenaran. Dan itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban bagi kita semua. Kita tidak bisa lagi kembali terlena seperti pada 6 Oktober. Jadi kamu membahas perjalanan para hakim. Yang sebenarnya ingin aku bahas di acara ini karena memang sangat unik. Perjalanan itu tidak hanya mengesankan bagi para hakim sendiri, dan aku harap juga bagi komunitas-komunitas seperti yang kamu jelaskan. Tapi tentu saja, di Israel, mereka juga mendapat sambutan hangat. Kemanapun kami pergi, kami selalu mendapat kurma, kenari, dan kopi. Ya, berarti mereka masih menyimpan yang terbaiknya. Next. Lain kali, minta lebih banyak. Tapi, enggak, aku tahu aku sudah melihat liputannya, dan aku kenal banyak orang yang berbicara atau dengan cara tertentu terlibat dalam kunjungan itu, dan mereka benar-benar terkesan dengan kualitas orang-orang yang datang, pertanyaannya, dan sebagainya. Mungkin kamu bisa bicara 1 atau 2 menit lagi tentang itu. Dan setelah itu aku ingin bertanya tentang, kamu tahu, karena Israel sekarang seolah-olah menjadi pusat kontroversi politik, yang sayangnya memang sedang terjadi di sekitar kita. Bagaimana seorang hakim mengelola hal itu? Apakah ada konsekuensi reputasi misalnya bagi seorang hakim federal? Menulis sebuah buku luar biasa yang membahas klaim-klaim inti dari, kamu tahu, tuduhan paling berat terhadap Israel dan orang-orang Yahudi. Jadi saya akan menjawab pertanyaan pertama. Saya rasa saya akan menjawabnya sesuai urutan. Perjalanan para hakim itu luar biasa. Kamu tahu, saya membawa 20 atau 25 hakim federal setiap bulan Maret. Dan kami akan membawa sekitar 20 hakim Mahkamah Agung Negara Bagian setiap bulan September atau Oktober. Untuk para pendengar Anda yang tidak tahu perbedaannya, tidak seperti di Israel yang hanya memiliki satu yurisdiksi. Di Amerika kami memiliki negara bagian. Ada 50 negara bagian dan pengadilan tertinggi di setiap negara bagian adalah Mahkamah Agung Negara Bagian tersebut. Dan kemudian kami juga memiliki sistem federal, sistem hukum yang benar-benar terpisah, dan itu memiliki beberapa tingkatan hakim. Di puncaknya ada Mahkamah Agung Amerika Serikat. Jadi, kami membawa hakim federal dan hakim Mahkamah Agung Negara Bagian. Ngomong-ngomong, tidak ada yang aneh tentang itu. Ada sesuatu yang sangat penting tentang hal itu, yang secara implisit ada dalam tradisi hukum Amerika. Dan juga, omong-omong, tradisi hukum Yahudi dalam bersikap rendah hati tentang apa yang kamu tahu dan apa yang tidak kamu tahu. Dan meskipun saya pikir kamu tahu, peradilan Amerika adalah permata mahkota dari peradilan demokratis dunia, saya pikir kita masih punya banyak hal untuk dipelajari. Dan saya pikir secara implisit dalam amandemen pertama dan sistem common law yang kita gunakan, ada pemahaman bahwa kamu tidak tahu segalanya. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang mencari kebenaran, untuk berkeliling dunia dan belajar dari orang-orang yang mungkin melakukan sesuatu sedikit berbeda dari kita, karena selalu ada lebih banyak hal untuk dipelajari. Dan saya tidak pernah, dan saya pikir lembaga peradilan tidak pernah menjadi tempat di mana kita merasa tahu segalanya dan tidak ada lagi yang perlu dipelajari. Jadi para hakim secara rutin bepergian ke negara-negara di seluruh dunia, dan para hakim dari seluruh dunia datang ke Amerika untuk melakukan analisis dan diskusi hukum secara komparatif. Dan perjalanan ke Israel seperti yang awalnya direncanakan memang seperti itu, dan perjalanan ini sangat berfokus pada aspek hukum. Kami bertemu dengan Mahkamah Agung Israel, dan kami juga bertemu dengan para pemimpin gerakan reformasi yudisial. Jadi kami mendapatkan kedua sisi dari program reformasi yudisial tersebut. Kami bertemu dengan para perwira MAG yang benar-benar menjalankan perang dari Kiria dan yang dikerahkan bersama para komandan di lapangan, memastikan bahwa setiap serangan di Gaza mematuhi persyaratan hukum internasional. Kami pergi ke utara, dan kami melihat bagaimana Israel berinteraksi dengan warga minoritasnya, termasuk tidak hanya minoritas Arab, Muslim, dan Kristen, tetapi juga komunitas Druze, Bahai, dan minoritas lainnya.
Dan tentu saja, kami mengunjungi beberapa situs kuno, termasuk situs Kristen, yang menunjukkan kepada kami bahwa Israel tidak mencuri atau mengambil tanah orang lain, bahwa ini telah menjadi tanah Yahudi selama ribuan tahun. Ini semua adalah pertanyaan hukum penting yang menurut saya para hakim memiliki posisi unik untuk memahaminya, menganalisisnya, dan kemudian menjawabnya. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak akan berbicara atas nama mereka semua, tapi saya rasa saya sudah berbicara dengan mereka semua. Dan ketika mereka kembali, mereka benar-benar berubah karena apa yang mereka lihat. Dan kesenjangan itu, ketidaksesuaian antara apa yang kita lihat di sana, apa yang benar-benar terjadi, dan apa yang diberitakan di sini di berita dalam negeri, sangat besar. Sebagai seseorang yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mencari kebenaran, mengumpulkan bukti, dan tentu saja mengejar keadilan. Itu seperti menuntutmu untuk berbicara, untuk mengatakan kebenaran. Dan itulah yang benar-benar kita lihat. Jadi saya terinspirasi oleh para hakim ini. Mereka adalah beberapa teman terdekat saya di dunia. Setelah 7 Oktober ketika saya merasa sangat kesepian, mereka menunjukkan kepada saya bahwa saya tidak sendirian dan tidak akan pernah sendirian lagi. Dan mereka adalah pahlawan sejati bagi saya yang terakhir itu. Dan omong-omong, dari kedua partai politik, kulit putih, kulit hitam, dan semua yang ada di antaranya, mereka adalah kelompok pelayan publik sejati yang luar biasa dan berdedikasi. Jadi, untuk pertanyaan terakhir Anda, saya harus mengatakan bahwa saya sama sekali tidak membicarakan politik. Anda tahu, jadi, Anda mengatakan bahwa isu ini telah menjadi politis, dan mungkin itu benar, tapi itu juga berlaku untuk aborsi. Itu juga berlaku untuk filosofi peradilan. Itu juga berlaku untuk pernikahan sesama jenis, hak kepemilikan senjata, pilihan sekolah, dan banyak hal lain yang rutin dibicarakan para hakim setiap hari, bukan hanya melalui putusan kami, tapi juga dalam kuliah, pidato publik, dan tulisan kami. Tidak ada yang salah dengan membicarakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat hukum, bahkan jika pada akhirnya para politisi mengubah pertanyaan-pertanyaan hukum itu menjadi isu politik atau bahan perdebatan politik saat musim pemilu. Dan sebenarnya akan sangat aneh jika menyarankan bahwa hanya karena seorang politisi kemudian mengubah suatu isu menjadi isu politik, seorang hakim tidak boleh mengomentari dampak hukum dari isu tersebut sejak awal. Dengan kata lain, sebelum dan terpisah serta independen dari, isu itu menjadi pertanyaan politik. Jadi, para hakim sering menulis buku tentang hal-hal hukum dan sejarah. Hakim Gorsuch baru saja menulis buku yang bagus tentang generasi pendiri. Hakim Breyer menulis buku tentang negara administratif. Sekarang, semua ini secara implisit mengandung isu-isu yang pada akhirnya menjadi agak politis, bukan? Apa maksud generasi pendiri? Apakah generasi pendiri itu rasis? Apakah tujuan revolusi adalah untuk mempertahankan dan melindungi ekonomi kelas, atau dominasi kelas, atau perbudakan, seperti yang baru-baru ini dikemukakan oleh beberapa orang? Hakim Gorsuch menyarankan bahwa itu tidak demikian, dan saya percaya dia benar. Namun bagaimanapun juga, hanya karena hal itu, isu tersebut telah menjadi politis, bukan berarti tidak pantas baginya untuk menulisnya. Dan tentu saja, saya tidak membicarakan hal-hal yang bersifat politis. Saya tidak akan pernah mengatakan, Anda tahu, politisi ini baik, politisi itu buruk. Saya mendukung undang-undang ini atau menentang rancangan undang-undang itu. Saya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Dan saya tentu saja tidak akan pernah membicarakan atau mendukung satu partai atau partai lain. Saya pikir hal-hal seperti itu tidak pantas. Tapi tentu saja, seperti yang Anda tahu, dan saya rasa itulah mungkin alasan Anda menjawab pertanyaan itu, buku ini tidak ada hubungannya dengan hal-hal tersebut. Anda tahu. Orang-orang berkata kepada saya tidak akan suka dengan buku Anda karena saya benci Bibi. Atau saya tidak akan suka dengan buku itu karena saya tidak suka Trump atau apapun itu. Anda tahu? Dan saya selalu bilang, bagus, buku itu tidak menyebutkan salah satu dari mereka, tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Buku itu adalah buku tentang sejarah dan buku tentang hukum. Dan para hakim sejak dulu kala selalu menulis tentang sejarah dan hukum, dan semoga akan selalu begitu. Jadi, saya ingin bertanya, sebuah pertanyaan tentang beberapa kesimpulan Anda di dalam buku itu. Sekarang, buku itu benar-benar ditutup dengan gambaran yang mengerikan tentang meningkatnya antisemitisme sejak 7 Oktober. Dan Anda mengutip data yang sudah pernah kami bahas di acara ini sebelumnya, dengan laporan FBI yang menunjukkan bahwa orang Yahudi menjadi sasaran kejahatan kebencian berbasis agama dalam jumlah besar, lebih banyak daripada kelompok minoritas lainnya. Tidak, lebih banyak daripada semua agama lain jika digabungkan. Itu poin yang sangat-sangat penting. Oke. Lalu kamu menyebutkan beberapa contoh, entah itu pembatalan konser mata Xiao atau sayangnya, pemerkosaan mengerikan terhadap seorang remaja perempuan Prancis karena dia Yahudi.
Dan kamu juga mengutip Ayaan Hirsi Ali, yang memperingatkan bahwa tujuannya adalah untuk melukiskan Israel sebagai jahat dan menggambarkan setiap orang Yahudi yang mendukungnya sebagai ikut bersalah, serta memaksa mereka memilih, seperti yang kamu katakan, seperti yang dia katakan, antara martabat dan keselamatan. Jadi saya ingin bertanya kepadamu, sebagai seorang ahli hukum, mantan jaksa, dan sekarang seorang hakim, di mana hukum sebenarnya dapat membantu melawan hal ini, baik itu berkaitan dengan eh, sekali lagi, serangan verbal, penyerangan fisik, diskriminasi, atau masalah lainnya. Dan apa batasan hukum? Di mana hukum itu sendiri tidak cukup memadai. Oke, di mana orang-orang harus memikirkan cara alternatif untuk mencoba mengatasi masalah-masalah ini. Ya, jadi pertama-tama, saya harus mengatakan bahwa saya tidak menulis buku ini sebagai seorang hakim. Saya menulis buku ini sebagai seorang Amerika yang sangat peduli dengan kebenaran dan masa depan kemakmuran peradaban Barat, yang saya lihat sangat terkait erat dengan masa depan kemakmuran Israel, yang berada di garis depan perjuangan kita melawan barbarisme dan nihilisme. Tapi untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung, Anda tahu, mudah membayangkan contohnya di kampus. Anda tahu, orang suka berkata, "Iya, itu ujaran kebencian, jadi Anda tidak boleh mengatakannya." Oke? Dan saya tidak ingin membahas kasus tertentu karena kasus-kasus seperti ini akan datang kepada saya. Tapi Anda tahu, apa yang dikatakan hukum itu cukup sederhana. Bahwa Anda harus mampu menahan pernyataan yang sangat menyinggung perasaan Anda, yang secara naluriah Anda tidak setuju. Itulah inti dari amandemen pertama. Itulah inti dari hidup di masyarakat yang bebas, pluralistik, dan terbuka. Hal itu tersirat bahkan tersurat dalam keputusan tentang pawai Nazi di Skokie, Illinois, di mana Nazi diizinkan untuk berbaris. Secara khusus di lingkungan dengan konsentrasi penyintas Holocaust tertinggi. Tepatnya untuk menunjukkan bahwa bahkan pandangan yang paling menjijikan pun akan mendapat kesempatan untuk disuarakan. Karena kami percaya, seperti yang Anda tahu, salah satu hakim pernah berkata bahwa sinar matahari adalah disinfektan terbaik. Dan kami selalu meyakini itu, oke? Tapi ada batasnya. Jadi apa batasnya? Nah, Anda tidak boleh menghasut seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan secara langsung. Anda tidak boleh berkata, "Oke, pergi bunuh Ilana sekarang karena dia seorang Yahudi dan dia pantas mati." Anda tidak boleh mengancam seseorang secara langsung. Anda tidak boleh berkata, "Oke Roy, saya akan membunuhmu dan membunuh anak-anakmu," kan? Itu adalah ancaman. Itu tidak dilindungi. Dan tentu saja, tindakan juga tidak dilindungi. Jadi misalnya, Anda tahu, saat saya berkeliling kampus-kampus di Amerika, saya menemukan anak-anak yang datang kepada saya dan mengatakan bahwa mereka pulang setiap hari dan menemukan simbol swastika dicat di pintu mereka. Itu bukanlah bentuk kebebasan berbicara, meskipun itu masih terkait dengan kebebasan berbicara, karena itu berarti masuk tanpa izin ke properti orang lain, bukan? Kamar asrama anak-anak itu. Lalu para mahasiswa ini akan pergi ke RA atau siapapun yang mengelola lantai itu, dan mereka akan berkata, "Hei, ada simbol swastika dicat di sana." Dan RA itu akan berkata, "Ya, kamu memang pantas mendapatkannya." Jadi tidak ada yang bisa kami lakukan, karena kamu seorang Yahudi kan? Jadi itu adalah pelanggaran yang berbeda, karena selain tidak mengizinkan orang masuk tanpa izin ke properti seseorang, hukum juga tidak mengizinkan sebuah institusi seperti universitas untuk berkata, "Oke, kami tidak akan membiarkan ini terjadi pada kelompok lain manapun, tapi kami akan membiarkannya terjadi pada orang kulit hitam, atau kami akan membiarkannya terjadi pada orang Yahudi." Karena kita telah menjadikan mereka sasaran pemucilan moral dan sosial serta celaan. Itu adalah sesuatu yang jelas dilarang oleh hukum. Dan kemudian, tentu saja, kita punya kelompok terakhir. Seperti misalnya di Yale, kita melihat anak-anak Yahudi berjalan masuk ke Chabad, tempat yang dulu sering saya datangi saat saya menjadi mahasiswa di sana. Di musim dingin, ada mahasiswa lain yang melemparkan botol air beku, pada dasarnya balok es, melemparkannya ke arah mereka saat mereka berjalan masuk ke Chabad di Yale. Kami melihat di Harvard, para mahasiswa mengepung seorang mahasiswa Yahudi dan secara fisik mencegahnya untuk bergerak baik ke ruang kelasnya maupun ke asramanya. Kami melihat hal itu terjadi di seluruh negeri. Itu adalah penyerangan fisik, tidak ada hubungannya dengan kebebasan berbicara, dan tidak dilindungi oleh hukum. Jadi menurut saya, itulah 3 kategori yang membantu untuk memahami batasan-batasan apa saja yang dilindungi oleh amandemen pertama dan apa yang tidak dilindungi oleh amandemen pertama. Tapi poin terbesarnya menurut saya adalah yang kedua, yaitu bahwa sebuah universitas tidak bisa mengatakan, "Ini adalah aturan kami dalam hal yang menyangkut orang Yahudi."
Dan kami punya aturan terpisah yang berlaku untuk semua orang lainnya. Dan itu kadang-kadang terjadi ketika universitas akan berkata, misalnya, seorang konservatif mengatakan sesuatu di kelas tentang pernikahan sesama jenis atau hak transgender. Atau bahkan sejarah amandemen perlindungan yang setara di Amerika Serikat dari tahun 1860-an dan 70-an. Hal itu dianggap tidak populer dan tidak dapat diterima secara sosial di salah satu kampus ini, dan orang tersebut kemudian menggugat universitas. Dan universitas, jika itu swasta, terkadang akan mengajukan permohonan untuk menolak gugatan tersebut dengan mengatakan, "Hei, kami adalah institusi swasta. Kami tidak harus mematuhi amandemen pertama yang hanya berlaku untuk pemerintah, bukan?" Nah, sekarang ketika orang Yahudi mengajukan klaim dengan mengatakan, "Hei, kamu mengatakan hal-hal ini kepada saya di kampus, dan itu mengancam saya serta melanggar hak saya," itu adalah ujaran kebencian dan melanggar kode etik sekolah. Universitas yang sama ini mengajukan permohonan untuk menolak dengan mengatakan kami tidak bisa menghukum ucapan itu karena kami mematuhi amandemen pertama. Kamu tidak bisa bersikap dua standar seperti itu, bukan? Kamu tidak bisa mematuhi amandemen pertama hanya ketika yang mengeluh adalah orang Yahudi, lalu mengatakan kamu tidak mematuhi amandemen pertama ketika yang mengeluh adalah orang lain. Jadi itulah jenis diskriminasi yang menjadi inti dari beberapa tuntutan ini. Sekarang, dalam setiap kasus, apakah tuntutannya bisa diterima atau tidak, saya tidak tahu. Apakah hukum saat ini sudah cukup memberikan perlindungan kepada minoritas yang menghadapi tantangan seperti yang dihadapi oleh orang Yahudi? Saya rasa sudah. Saya penasaran. Ya, saya akan merekomendasikan buku ini lagi kepada orang lain. Saya benar-benar sangat terkesan saat membacanya. Saya berharap bisa mengundangmu kembali ke acara ini untuk membahas isu-isu lain di masa depan. Dan saya tahu kamu sedang berada di tengah-tengah tur publisitas yang sangat sibuk dan sepertinya tidak pernah berakhir, dalam arti yang paling positif. Jadi, untuk sekarang saya akan membiarkanmu pergi. Tapi, saya benar-benar menghargai kamu sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Terima kasih sudah mengundang.